minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala kemuliaan hanya milik Allah Al-Karim, Tuhan yang maha mulia. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak termasuk orang-orang yang bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang disayangi Allah, waktunya sangat singkat, jadi mohon izin saya berbagi apa yang pernah guru saya ajarkan Pak Ari, dan hari ini saya share lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu konsentrasi Bapak Ibu. Ya, ada sebuah simulasi namanya ini itu, ikuti gerakannya ya. Coba sama-sama ya. Ini, ikuti gerakannya. Bapak Ibu tangan dua, kan saya pegang mic satunya. Ya, ini, ikuti, harus cepat. Ini, itu. Nah, kalau itu nggak boleh diikuti. Yang boleh diikuti hanya ini. Siap ya? Yang salah? Enggak. Oke, siap, konsentrasi. Coba konsentrasi ini, ini, itu. Ada yang sampai tengah? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Itu. Oke, langsung kita bahas. Apa kira-kira maknanya ini dan itu? Ini melambangkan apa, itu melambangkan apa kira-kira? Saya bisa bantu? Kira-kira apa maknanya, Mas? Ini menunjukkan suatu saat ini. Kalau itu, ya itu. Hadiah, mana hadiahnya tadi? Kasih hadiah. Saya bawa hadiah tadi. Mana bukunya? Sini, kasih hadiah. Siapa namanya Mas? Mugi dari Depok. Wah, Depok. Hadiah Mas. Bapak juga hadiah, karena wajahnya melas. Bapak lihatnya? Hadiah buat anaknya. Memang rezeki datang dari tempat yang tidak terduga-duga ya. Wajah melas aja dapat hadiah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang the power of vision. Saya langsung saja cerita supaya singkat waktunya. Ada kisah tukang batu. Yang pertama namanya Udin. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Yang kedua namanya Asep. Sama-sama tukang batu. 10 tahun kemudian Pak Asep sudah menjadi seorang presiden direktur. Sementara Pak Udin tetap menjadi tukang batu. Di mana letak perbedaannya? Nasib. Polos banget. Di mana letak perbedaannya? Nasib. Ayo di mana? Visi. Ya betul. Hadiahnya masih ada? Satu lagi, apa tadi ya? Dah, hadiahnya habis ya. Silakan nanti minta sama panitia, sama Pak Ian nanti. Ya. Visi, betul. Di mana letak perbedaannya? Pak Asep punya apa? Visi. Sementara Pak Udin gak punya visi. Pak Udin setiap dia masang batu, dia hanya berpikir, nanti akhir bulan saya dapat gaji. Setiap masang batu, nanti akhir bulan saya dapat gaji. Sementara Pak Asep, setiap dia pasang batu, dia membayangkan satu saat nanti saya harus menjadi seorang presiden direktur dan harus membangun sebuah gedung. Dan subhanallah, Pak Asep berhasil mencapai impian dan visinya. Pertanyaannya, kita termasuk kelompok mana? Kelompok Pak Udin atau kelompok Pak Asep? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak kita termasuk kelompok yang mana? Amin. Ya.
Apa artinya? Betapa penting sebuah visi, sebuah impian. Bahkan Pak Ari selalu bilang sama saya, Ridwan, hidup kamu harus dibimbing oleh visi. Pertanyaannya sekarang, apa impian kita? Apa visi kita? Saya ingin berbagi. Dulu saya punya impian bikin buku. Satu dulu deh. Saya dulu punya impian pergi ke Amerika. Waktu kecil kalau saya ngeliat pesawat, saya membayangkan, memvisualisasikan satu saat nanti saya harus naik pesawat keliling ke berbagai negara. Akhirnya saya punya impian mau ke Amerika. Dan kemudian subhanallah Bapak Ibu, believe it or not, tahun 2008 saya diajak keliling Amerika menyebarkan ESQ di sana bersama dengan Pak Ari. Dan ini salah satu impian yang diwujudkan di Disneyland bersama Pak Ari. Suaranya kedengeran ya. Nah lihat ya, nanti ada yang lewat. Lihat, nih ada yang lewat. Ya. Klik. Nah itu saya tuh. Saya sengaja biar bukti bahwa pernah ke sana. Apa artinya? Impian itu bisa diwujudkan. Gak kebayang demi Allah dulu tuh gimana ke Amerika. Tapi kalau kita punya impian, punya cita-cita, dan kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa kita bisa mewujudkan impian itu, dan punya kemauan yang kuat dan kegigihan, Allah akan wujudkan impian kita. Satu lagi, dulu saya punya impian bikin buku, padahal bukan penulis buku, boro-boro nulis, skripsi aja mentok. Gak selesai-selesai, saya lulusan terakhir di angkatan saya. Tapi setelah saya ngetikin bukunya Pak Ari, akhirnya saya bilang, saya pengen nulis buku, tapi gimana caranya? Waktu saya cerita, teman saya bilang, Ridwan, udah deh gak usah ngimpi, lu tuh bukan penulis, gak mungkin lu bisa nulis buku. Banyak orang yang berhenti saat ada orang bilang seperti itu, betul ya? Saya bilang, saya mau nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin membuat buku. Saya tanya sama Pak Ari, gimana caranya Pak? Visualisasikan. Katanya, bayangkan dalam pikiran kamu kalau bisa buat buku itu. Akhirnya saya bayangkan. Dan tulisan pertama saya, ucapan terima kasih. Gampang nggak? Gampang. Kepada siapa? Allah, Nabi Muhammad, orang tua, guru. Selesai tulisan pertama. Tapi selesai belum bukunya? Belum. Terus nulis, 2004 dimulai, dan subhanallah 2004 itu gak selesai. Ketemu lagi sama teman saya, gimana? Selesai? Belum. Tuh kan apa? Saya bilang, kamu tuh bukan penulis, udah deh, stop mimpimu. Gak, saya mau nulis. 2005 saya coba lagi, 2006 saya terus, dan subhanallah gak selesai juga. Dan 2007 baru selesai. Bukunya namanya SC141. Ini dia bukunya. Sekarang jadi bestseller. Sudah 100.000 eksemplar lebih. Impian yang tadinya hanya sekedar impian kemudian menjadi kenyataan. Karena saya tahu saya ini akan meninggal dunia. Pak Ari bilang sama saya, Ridwan, hidup terlalu singkat untuk jadi orang yang biasa. Kalau buku itu insya Allah bisa terus dibaca oleh generasi setelah kita meninggal. Jadi waktu itu saya punya benar-benar, ya Allah, izinkan saya nulis buku untuk anak remaja, ya Allah, untuk anak-anak muda, ya Allah. Dan Allah wujudkan. Saya penasaran, bisa nggak ya nulis kedua? Akhirnya saya coba buat lagi dan saya bayangkan lagi warnanya hijau dan setahun selesai. Ini dia bukunya. SC142. Masih bareng Pak Ari. Karena kan kalau saya kan dulu siapa gitu kan? Hanya Pak Ari. Bareng berdua ya Pak? Iya boleh. Kemudian memvisualisasikan kembali visi itu. Saya mau nulis lagi buku ketiga warnanya orange. Dan subhanallah 6 bulan selesai. SK143. Yang tadi hadiah-hadiah itu. Saya bayangkan lagi, saya mau nulis buku lagi. Satu malam tiba-tiba Allah kasih ide, kasih inspirasi. Malam-malam saya bangun dan saya ketik tulisan. Dan subhanallah semalam jadi buku namanya 99 Tips Sukses Menuju Bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu punya ide, catat langsung. Karena ide itu kadang-kadang kalau nggak dicatat langsung hilang. Pas ingat-ingat lagi, dulu punya ide apa ya? Kayaknya bagus tuh idenya, tapi sudah hilang dari ingatan kita. Jadi kalau punya ide langsung catat. Catat
dan kemudian wujudkan. Saya berangkat ke Malaysia, kemudian di dalam pesawat itu ngelihat awan-awan yang begitu indah. Saya ingat sama, ya Allah betapa Engkau maha kuasa, betapa Engkau maha indah. Akhirnya saya mau nulis buku, mau curhat sama Allah. Jadi akhirnya buku curhat para sang kekasih dalam perjalanan ke Malaysia. Terus saya dengar cerita-cerita dari remaja, saya tulis dan kemudian jadi lagi buku, namanya Kurma 14. Dan terakhir jadi buku Berbahagia Lewat Sahabat. Padahal bukan penulis. Artinya Bapak Ibu sekarang saya tanya, punya impian apa tidak? Siapa yang punya impian? Tunjuk tangan. Wow. Pertanyaannya, apakah impian itu bisa diwujudkan atau tidak? Bisa atau sangat bisa? Asalkan kita punya apa? 3K. Keyakinan yang kuat kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Yang kedua, kemauan yang kuat. Jadi kalau ada orang godain, dia tetap terus aja gigih, kegigihan. Maka Bapak Ibu insya Allah bisa wujudkan impian itu. Satu lagi, saya tuh dulu waktu kecil Bapak Ibu, keluarga saya pernah dalam satu kondisi yang jatuh, ya, karena kakak saya sakit dan akhirnya harus dirawat di berbagai rumah sakit. Akhirnya kita harus pindah ke Cirebon dan balik lagi ke Jakarta dalam kondisi yang nggak punya apa-apa. Dulu zaman saya itu ada home video. Jadi kalau mau nonton kita harus bayar 50 perak. Zaman saya kecil waktu itu. Tapi saya nggak punya uang. Kemudian ketika saya masuk ke dalam rumah itu, dicek siapa yang belum bayar. Saya ngaku. Diusir saya dari rumah itu. Nggak boleh nonton. Padahal saya ingin sekali nonton film itu. Akhirnya saya keluar dengan air mata, membasahi pipi. Dan sakitnya tuh di sini bro. Sakit, saya ingat kejadian itu sampai sekarang. Sampai saya bilang gak enak ternyata jadi orang susah. Masa nonton film 50 perak aja gak bisa. Saat itu akhirnya saya bilang saya akan buat film satu saat nanti yang buat nanti anak-anak yatim bisa nonton gratis, anak-anak duafa bisa nonton gratis. Ya Allah izinkan satu saat saya bikin film ya Allah, supaya saya bisa ngajak anak-anak duafa, anak-anak yatim bisa nonton. Iya. Dan ternyata subhanallah Bapak Ibu, 2014 impian itu kembali terwujud. Dan bersama dengan beberapa sahabat buat film namanya film Sang Pemberani. Mari kita lihat cuplikannya. Ini trailer, nontonnya jangan kedip ya, karena saya cuma munculnya sesaat. Mengangkat tentang kejadian tsunami di Aceh. Bapak melihat kamu punya potensi sebenarnya. Cukup. Stop. Apa artinya impian itu bisa diwujudkan? Demi Allah, tergantung keyakinan kita sama Allah. Seberapa yakin kita sama Allah bahwa impian itu bisa diwujudkan. Tapi ada Bapak Ibu, ada yang lebih subhanallah lagi. Ya. Guru saya Pak Ari, mungkin banyak orang berpikir sekarang sudah sukses. Sudah bisa bangun gedung 25 lantai di Menara 165. Tapi dulu Pak Ari pernah jualan celana jeans di Kota Bali. Kemudian di sebelah kirinya ada tukang jam dan di sebelah kanannya ada tukang cukur rambut. Satu ketika Pak Ari kembali ke sana dan tukang cukur rambut tetap jadi tukang cukur rambut dan tukang jam tetap jadi tukang jam. Di mana letak perbedaannya? Visi. Saat itu Pak Ari
ketika menjadi penjual celana jeans, beliau cerita, saya membayangkan satu saat nanti saya punya gedung. Saya membayangkan satu saat nanti punya karyawan yang banyak, saya menjadi pembicara di TV. Saya memberi inspirasi untuk Indonesia. Dan subhanallah, hari ini menjadi kenyataan. Saya alhamdulillah bergabung dari tahun 2001 bersama Pak Ari di ESQ. Dan subhanallah saling sapa juga, yang mendirikannya alumni ESQ ya Pak. Pak Yahya itu, coba Yahya berdiri, ini ikut training ESQ umur 10 tahun. Ya, dan kemudian membuat salingsapa.com umur 11 tahun ya setelah ESQ ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses terus Yahya ya. Kita doakan. Saya ikut dari tahun 2001, bayangkan Bapak Ibu saat itu ESQ itu baru 5 orang karyawannya. Kantornya kecil ukuran 3x4, kalau hujan kebocoran. Kalau ada tamu bingung mau taruh di mana. Kemudian di tahun 2002 saya diajak sama Pak Ari, punya sebuah impian. Pak Ari saat itu kita raker di puncak, bawa peta Indonesia dan berkata, Ridwan, kita akan sebarkan ESQ di seluruh Indonesia. Ditempel bendera, di Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Lampung, Surabaya, Bandung, Makassar, Bali, ditempel. Dalam hati saya bilang saat itu, Pak Hari mimpi kali ya. Gimana caranya? Karyawan baru 5 orang, trainer baru 1 orang, ngajak mimpi nyebar ESQ di Indonesia. Waktu itu saya belum punya keyakinan karena masih baru. Kemudian di tahun 2003, subhanallah, saya diajak keliling ke berbagai daerah di Indonesia. Dan saya bilang, loh ini kan dulu yang pernah Pak Ari ceritakan. Ternyata dreams itu menjadi kenyataan. Kemudian di tahun 2003 kita pindah ke Pondok Pinang. Bapak Ibu, training ESQ waktu itu hanya 80 orang di tahun 2003, paling banyak. Saya dipanggil sama Pak Ari, kembali diajak punya visi. Pak Ari bilang, Ridwan, kita akan training 1000 orang. Hah? Gimana caranya Pak? Saya orang psikologi, saya bilang, Pak Ari, secara psikologi maksimal itu 30 paling efektif training. Nah, kembali saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Pak Ari mengambil kertas, divisualisasikan kembali, artinya digambar. Kita akan training dengan menggunakan 5 layar digambar ukuran 4x6. Sound system 40.000 watt. Kursinya dibuat blok-blok, divisualisasikan. Dan believe it or not, 2003 akhir, saat itu saya menjadi asisten, dan saya keluar dari balik layar, 1000 orang berkumpul di GCC. Saya cubit tangan saya, ini benar apa mimpi? Ternyata sakit. Berarti benar atau mimpi? Benar. Kembali dreams itu menjadi kenyataan. Satu lagi Bapak Ibu. Dulu ESQ trainingnya pindah-pindah. Dan kemudian Pak Ari mengajak punya mimpi lagi lebih gila, yaitu bangun Menara 165. Gedung bertuliskan nama Allah. Tempatnya belum ada. Uangnya belum ada, tapi kembali Pak Ari menggambarkan visi itu dengan sebuah multimedia, dan ini bentuk gambarnya yang tadinya hanya sebuah impian. Mari kita lihat. Tempatnya belum ada, uangnya belum ada, tapi kemudian divisualisasikan kembali. Jadi Bapak Ibu, kalau punya impian, punya cita-cita, visualisasikan dalam pikiran. Terus doa, terus berupaya, terus wujudkan sampai terwujud. Dan subhanallah Bapak Ibu, atas izin Allah, kalau Bapak Ibu lewat TB Simatupang, Bapak Ibu akan melihat sebuah gedung yang tadinya sebuah visi, sebuah impian, dan kini menjadi kenyataan. Mari kita lihat gedungnya. Setiap saya lewat gedung ini, hati saya bergemuruh, membayangkan, ya Allah, dulunya sebuah impian. Kini atas izinmu, gedung ini menjadi kenyataan. Dan Pak Ari bilang, gedung ini adalah lambang kebangkitan moral Indonesia, di mana Allah ditegakkan dan dimuliakan. Dan setiap malam, bertuliskan nama Allah bercahaya di langit Indonesia. Bapak Ibu yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, minta maaf, karena waktunya singkat, saya lanjutkan kembali. Ada 3 visi dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Visi jangka pendek. Apa itu visi jangka pendek? Berbuat yang terbaik setiap saat. Yang kedua, sukses di dunia. Kalau Bapak Ibu jadi pengusaha terbaik.
jadi insinyur-insinyur terbaik, jadi pegawai-pegawai terbaik. Tapi kalau hanya sekedar impian pribadi, rasanya terlalu kecil hidup kita. Kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang dimuliakan, mau tidak? Pak Ari mengajak kita punya 3 visi Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia emas tahap 1, yaitu berkarakter. Yang kedua, Indonesia emas sejahtera. Indonesia emas tahap 3, Indonesia adidaya. Bisa nggak diwujudkan? Tolong jawab, bisa apa nggak? Yakin tidak? Yang keras, yakin atau tidak? Yakin. Kenapa? Karena dulu juga Indonesia dijajah sama Belanda. Sekarang merdeka apa nggak? Secara logika mungkin nggak Indonesia merdeka saat itu? Bayangkan bambu runcing lawan senapan. Secara logika mungkin apa nggak? Nggak mungkin. Tapi sekarang merdeka nggak? Merdeka. Keyakinan. Itu visi yang kedua. Yang ketiga, ujung-ujungnya Bapak Ibu, sekarang saya tanya, siapa yang mau jadi orang kaya? Tunjuk tangan. Amin ya Allah. Ya. Tapi masuk neraka? Nggak ada ya? Ujungnya semuanya meninggal dunia. Impian ketiga kita apa itu? Berjumpa dengan Allah di mana? Surga. Itulah kenapa kita ada di sini. Siapa yang mau masuk surga? Ya Allah, yang tangannya paling tinggi, ya Allah, masukkan ke surga Firdaus, ya Allah. Kumpulkan semuanya di surgamu, ya Allah. Itulah kenapa kita ada di sini, Bapak Ibu. Kita ingin semuanya mudah-mudahan masuk surga. Ya. Gak ada yang lebih indah selain berjumpa dengan Allah di surga. Gak ada yang lebih indah selain bertemu dengan Allah di surga. Demi Allah. Bapak Ibu yang disayangi Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh kesenangan-kesenangan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah surga Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan. Seandainya seluruh rasa bahagia yang Bapak Ibu rasakan dikumpulkan di muka bumi, dikumpulkan menjadi satu, dan kemudian kalikan menjadi 1 juta kali rasa bahagia itu, maka itu pun masih terlalu kecil dibandingkan dengan rasa bahagia yang akan kita rasakan kelak saat kita masuk ke dalam surga yang indah. Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Tadi habis maghrib kita dengar salah seorang ibu meninggal dunia. Kalau kita mendengar berita kematian, kita sering hanya berkata, kasihan aku, kasihan dia telah meninggal dunia. Kita lupa berkata, kasihan aku pun akan meninggal dunia. Pertanyaannya, mau meninggal dalam keadaan seperti apa nanti kita dalam kehidupan nanti? Tapi yang pasti semuanya akan kembali kepadanya. Dan mudah-mudahan semuanya kelak kembali dalam keadaan husnul khotimah. Saat meninggal dunia, mudah-mudahan lisan ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Allah sambut kita dengan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang. Bapak Ibu yang disayangi Allah, liwazimi sultanik, Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wazini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal mulki hadzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami tahu Engkau menatap kami. Kami tahu Engkau melihat kami. Ya Allah, saksikan mereka datang untuk-Mu, ya Allah. Saksikan, ya Allah, hamba-hamba-Mu datang karena ingin mendekat kepadamu. Jadikan setiap langkahnya menjadi penggugur dosa-dosanya, ya Allah. Matikan dalam keadaan husnul khotimah menyebut nama-Mu, ya Rahman. Ya Allah, matikan kami
dalam keadaan rindu kepadamu, dalam keadaan cinta kepadamu. Ya Allah, izinkan ya Allah, kami kelak berjumpa denganmu di surga, menatap wajahmu di surga, bermanja-manja denganmu di surga ya Allah. Meskipun kami tahu kami tak pantas ya Allah, meskipun kami tahu kami terlalu berlumur dengan dosa dan maksiat ya Allah, tapi kami mohon kepadamu malam hari ini, kami ingin menatap wajahmu, duhai yang cintanya tak terperi, duhai yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seluruh ibu dikumpulkan di muka bumi. Ya Allah, kami tahu Kau mendengar doa kami. Kami tahu Engkau maha mengabulkan doa-doa kami. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana gfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigora. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang disayangi Allah, itulah visi terindah kehidupan kita, yaitu berjumpa dengan Allah di mana? Di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mulai hari ini wujudkan impian kita untuk apa? Supaya kita berjumpa dengan Allah di surga. Sungguh-sungguh bekerja untuk apa? Supaya berjumpa dengan Allah di surga. Menghasilkan karya terbaik untuk apa? Supaya berjumpa dengan Allah di surga. Terima kasih saling sapa yang sudah memberikan kesempatan untuk kita hari ini bersilaturahmi, bertemu dan berbagi ilmu. Dan subhanallah, di saling sapa Bapak Ibu bisa dapat ilmu yang luar biasa dari para guru. Ada Pak Ari Ginanjar, ada Agim, ada Ustadz Arifin Ilham, ada para inspirator, Mas Ipo, Ustadz Erik Yusuf, dan sebagainya, Mas Setiawan. Banyak sekali inspirasi bisa kita dapatkan di saling sapa. Ya, silakan nanti lanjutkan belajar di salingsapa.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf lahir batin atas segala kekurangan. Jika ada kebaikan datang dari Allah, jika ada keburukan datang dari diri saya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.